Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alfiansyah dengan NIM akhir 3005. Saya di sini akan menjelaskan dari soal CNF dan GNF yang telah diberikan. Nah, saya memilih untuk soal nomor 1 dan nomor 3 di sini. Nah, untuk yang awal saya akan jelasin nomor 1 dulu. Nah, di nomor 1 ini kita itu diminta untuk menjelaskan apa tujuan utama dari penyederhanaan atau normalisasi grammar bebas konteks. Nah, biar lebih paham, bayangin tuh kalau grammar tuh seperti kumpulan aturan yang tertulis oleh banyak orang dengan gaya berbeda-beda. Nah, tanpa normalisasi, aturan-aturan tersebut tuh bisa sangat bervariasi, sulit dibaca, dan mungkin nggak konsisten ya. Nah, normalisasi itu dilakukan untuk mengubah grammar itu menjadi bentuk yang lebih rapi, terstruktur, dan yang penting itu mudah diproses oleh algoritma. Nah, bentuk normal yang paling umum itu adalah CNF dan GNF itu sendiri. Nah, yang masing-masing memiliki aturan penulisan yang sangat teratur. Nah, dengan grammar yang sudah dinormalisasikan, kita itu bisa menyelesaikan algoritma parsing seperti YK dengan jauh lebih mudah karena aturan produksinya itu sudah dipersempit menjadi pola tertentu. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah mengurangi kompleksitas dan membuat grammar lebih mudah dipahami, dianalisis dan digunakan oleh mesin. Nah, normalisasi bukan mengubah bahasa yang dihasilkan, tetapi membuat proses kerja itu jauh lebih efisien dan terstandarisasi. Nah, untuk yang nomor 3 di sini, untuk soalnya manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk normal Chomsky atau CNF? Nah, kita itu melihat pertanyaan tentang aturan produksi ya, yang mana yang valid dalam bentuk Chomsky, normal form, atau CNF. Nah, CNF itu punya aturan ketat, setiap produksi non-terminal hanya boleh menghasilkan 2 non-terminal. Nah, atau 1 terminal saja. Karena itu bentuk seperti A menghasilkan BC di sini seperti kayak gini nih. Nah, itu valid karena terdiri dari 2 non terminal. Nah, sementara aturan seperti A non terminal B, nah yang ini itu tidak valid karena menyambur terminal dan non terminal dalam satu produksi. Begitu juga buat yang di jawaban C ini, A menghasilkan 3 non terminal. Itu gak valid ya karena terlalu banyak, melebihi dari itu. Nah, jadi tujuan dari aturan ketat ini itu adalah untuk membuat struktur pohon parse menjadi biner. Nah, dengan pohon biner ini banyak algoritma yang parsing menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Jadi A menjadi BC 2 non terminal adalah jawaban yang benar karena sebenarnya sesuai dengan format yang diberikan oleh CNF yang bagian di B. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian studi kasus yang saya ambil. Nah, untuk bagaimana penyelesaian grammar bebas konteks CNF itu dilakukan dengan sehari-hari. Nah, contoh yang aku gunakan tuh proses membuat sandwich telur sederhana. Nah, kenapa memilih contoh ini? Karena langkah-langkah membuat makanan itu kita bisa analogikan sebagai aturan produksi dalam grammar. Nah, bayangin kita itu punya grammar awal-awal yang di sini seperti ambil roti, oles margarin, goreng telur, dan taruh telur. Nah, dan beberapa langkah opsional seperti menambah olesan tambahan. Dalam grammar tersebut ada aturan yang menghasilkan menghasilkan, nah ini epsilon atau langkah kosong adalah aturan unit yang hanya membedakan atau simbol ke simbol lain, dan ada juga simbol yang tidak berguna sama sekali. Nah, untuk menyederhanakan grammar kita mengikuti aturan yang benar. Ini langkah-langkah yang pertama itu eliminasi produk epsilon. Kedua, menghapus produksi unit, dan ketiga menghilangkan simbol-simbol yang tidak berguna. Misalnya, ketika kita menghapus produksi epsilon dari langkah epsilonal, kita perlu menambahkan versi baru dari aturan tambah bagian produksi tersebut. Nah, setelah itu aturan unit seperti F menuju E juga harus disubstitusi secara langsung dengan isi dari E. Terakhir, simbol-simbol yang tidak pernah dipakai seperti langkah tambahannya tidak relevan, kita hilangkan agar grammar menjadi lebih bersih. Nah, hasil akhirnya itu adalah grammar yang jauh lebih sederhana. Ini. Nah, semua langkah yang tidak penting itu sudah dihapus dan semua aturan tidak produktif sudah dibuang, dan grammar menjadi lebih siap untuk proses lebih lanjut. Misalnya untuk dikonversi ke bentuk CNF atau GNF. Nah, dengan cara ini kita bisa lihat bahwa penyederhanaan grammar memiliki analogi yang sangat dekat dengan mengambilkan instruksi di kehidupan nyata. Nah, membuang hal yang tidak perlu dan menyatukan langkah yang berulang dan memastikan semua instruksi itu benar-benar bisa digunakan.
Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.